Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita King Leon Rasis. Dan part ke-28, mari kita mulai. Di suatu tempat, terlihat jika Yapi baru saja melakukan proses booting ulang, yang mana saat ini dirinya baru saja terbangun dari error yang dideritanya. Hanya saja ia terkejut tentang ada di mana dirinya, terutama ia telah dikerumuni oleh banyaknya kepiting. Ketika Yapi terbangun, tiba-tiba saja para kepiting yang ada merasa bahagia karena saat ini seseorang yang mungkin merupakan spesiesnya akhirnya sadarkan diri. Dan Yapi yang ada di sana, ia tentu saja masih tidak memahami dengan apa yang terjadi. Hanya saja dengan komunikasi konyolnya, para kepiting yang ada dengan bahagia meresponnya dengan bahasa yang sama. Dan dari itu jugalah, Yapi langsung mencoba menyuruh para kepiting tersebut, di mana mereka semua menuruti perintahnya. Bahkan kejadian itu membuat Yapi sendiri kebingungan, terutama apa yang sebenarnya para kepiting itu harapkan darinya. Sementara itu, di tempat Han-Hari berada, dirinya telah selesai mendata orang-orang yang belum ditemukan. Di mana itu artinya, kelompok Guild Pantheon telah dipisah secara acak. Tapi selain itu, Han-Hari berterima kasih kepada penolongnya, karena tanpa bantuan dari Guild Amerika Serikat, sepertinya pihaknya akan kesulitan untuk mengalahkannya. Dan Hunter Amerika itu kemudian memperkenalkan dirinya kepada Han-Hari, jika dirinya merupakan Mistral dari Guild Maverick. Namun ketika Han-Hari mendengar nama itu, ia merasa jika nama tersebut cukup familiar. Karena ketika ia teringat akan nama aslinya yang merupakan Allen Taylor, Han-Hari tentu saja memujinya, di mana Mistral sendiri merupakan hunter ranking S yang terkenal di negara Amerika. Mengetahui jika Mistral merupakan hunter ranking S, para kadet yang ada di sana tentu saja merasa senang. Karena siapa yang menyangka jika ada seorang hunter ranking S yang membantu penaklukan Gate Dungeon Palace ini. Bahkan Han-Hari juga mengatakan jika dirinya tidak sadar dengan keikutsertaannya di dalam raid Gate ini. Yang mana Mistral kemudian berkata jika mungkin saja Han-Hari belum mendengar informasi saja, karena kelompok dari Amerika berangkat dengan cukup tergesa-gesa. Mistral yang ada di sana, ia juga berkata kepada Han-Hari jika sepertinya Guild Master dari Pantheon tidak ada di sini. Yang mana Han-Hari pun membenarkannya jika Yang Mulia Leon sepertinya telah tersapu ombak besar. Tapi mau bagaimanapun, karena bantuan dari Dewa Laut dan Ombak, orang-orang yang memasuki gate berhasil selamat. Sedangkan itu, jika Yang Mulia Leon memang ingin menemui prajuritnya, seharusnya ia akan segera tiba di sini. Karena Yang Mulia Leon sendiri memiliki seekor Pegasus. Mendengar Dewa Laut dan Pegasus, Mistral menjadi terheran. Bahkan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya Han-Hari bicarakan. Namun sebelum ia mendapatkan jawabannya, tiba-tiba saja notifikasi muncul jika wave pertama akan dimulai. Melihat kemunculan notifikasi itu, para hunter yang berkumpul tentu saja terkejut. Bahkan Han-Hari bertanya kepada Mistral, apa mungkin para hunter harus bertahan menghadapi monster yang bermunculan? Dan Mistral membalas jika sepertinya memang begitulah yang seharusnya. Tapi pertama-tama tentu saja mereka harus mulai menyingkirkan monster-monster tersebut. Yang mana saat ini terlihat jika kelompok monster mulai bergerak ke daratan. Dan wave pertama dari itu adalah 3 jam. Melihat para monster yang mulai bermunculan, Han-Hari menyadari jika ini pasti akan sulit. Terutama monsternya sendiri merupakan ranking A. Namun di saat itu, monster gurita bertentakel mulai mengarahkan serangannya. Yang mana para hunter yang melihatnya, mereka mulai bersiap di posisi bertahan. Dan Daesung yang memimpin para prajurit, ia memerintahkan mereka untuk membentuk formasi perisai. Daesung yang menjadi titik penting pertahanan, ia berhasil menahan serangan dari tentakel gurita. Tapi ia menyadari jika tanpa adanya blessing aura dari Yang Mulia Leon, itu membuat kelompoknya tidak sekuat biasanya. Yang mana hanya dalam satu kali serangan itu, para prajurit yang mencoba menahan tentakel gurita langsung terjatuh dengan mudahnya. Di mana Han-Hari yang melihat itu, ia tentu saja mengkhawatirkan mereka, serta bertanya apakah mereka baik-baik saja. Daesung yang mendengar itu, ia pun membalas jika para prajurit baik-baik saja.
Namun ia mengingatkan untuk menghentikan gelombang monster yang datang. Dan melihat kelompok monster yang berdatangan, Han-Hari menyadari jika kali ini merupakan situasi yang cukup sulit. Bahkan tanpa skill api miliknya, sepertinya itu akan menjadi merepotkan. Namun meski begitu, Han-Hari melayangkan tebasan kuat terhadap monster-monster itu, di mana satu persatu dari mereka berhasil dirinya tumbangkan. Han-Hari yang ada di sekumpulan para monster, ia bertanya kepada Poma, apakah ada skill hebat yang bisa dirinya gunakan, seperti halnya tsunami. Tapi di sana Poma malah menertawakannya, karena sepertinya Han-Hari terlalu banyak menghalu dengan membaca komik. Dan Han-Hari yang mendengar ejekannya, ia menjadi kesal kepadanya, karena Poma sendiri seperti halnya karakter komik. Sementara itu, ketika Han-Hari sedang berdebat dengan Poma, tiba-tiba saja para monster yang ada di dekatnya ditumbangkan dengan mudah. Di mana saat ini terlihat jika Mistral membantu Han-Hari menghadapi mereka. Tapi ketika ia melihat sekitarnya, dirinya dibuat terkejut dengan apa yang terjadi. Bahkan ia bertanya, apakah Mistral sendiri yang mengalahkan semua monster tersebut? Dan Mistral kemudian membalas jika monster itu masih bisa dihadapi oleh Hunter ranking A, yang mana itu hanyalah hal mudah untuk dirinya hadapi. Serta karena sekarang bos monster wave telah ditumbangkan, Mistral mengajak para Hunter untuk kembali mengurus sisanya, karena sepertinya terlihat jika monster-monster itu hanya tinggal beberapa lagi. Beberapa waktu berlalu, dan saat ini wave ketiga telah diselesaikan. Di mana di pesisir pantai terlihat jika banyak monster jahat yang telah ditumbangkan. Dan Yap yang ada di sana, ia berhasil mengalahkan mereka semua dengan bantuan dari monster penghuni Gate. Yang mana setelah 36 jam terlewati, para monster kepiting itu dengan patuh mengikuti perintahnya. Serta setelah semua pengalaman menghadapi wave, Yapi mengetahui jika wave monster akan muncul setiap 12 jam sekali. Tapi yang membuat dirinya terheran adalah tingkat pertumbuhan yang tidak normal dari kepiting-kepiting itu. Karena seharusnya bagi makhluk hidup membutuhkan waktu untuk melakukan penyerapan nutrisi dan pembentukan kerangka. Sedangkan para bawahannya ini tidak seperti itu. Hanya saja ketika ia sedang memikirkan keanehan tersebut, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggilnya. Dan dari itu jugalah Yapi langsung meliriknya, serta bertanya tentang ada masalah apa sehingga memanggilnya. Kim Ju-hyuk yang ada di sana, ia berkata jika sistem Windows telah diperbarui, hanya saja sampai saat ini belum ada patung Raksar yang telah dihancurkan. Padahal tentang patung Raksar sendiri, bukankah itu merupakan patung yang harus dihancurkan? Jadi saat ini, Ju-hyuk merasakan keanehan, terutama apa yang sedang dilakukan oleh para Hunter. Yapi yang ada di sana, ia berkata jika para monster kepiting sepertinya telah menghadapi pertempuran panjang, yang mana mereka melawan musuh-musuh itu dalam waktu yang lama. Jadi dapat diasumsikan jika wave monster yang muncul merupakan pasukan yang ingin menghancurkan patung Raksar, yang mana seharusnya patung-patung tersebut merupakan target mereka. Namun mendengar perkataan dari Yapi, Ju-hyuk berkata jika sepertinya suku Cukuruguk mendapatkan kerusakan yang lumayan parah. Jadi apakah mereka bisa melanjutkan pertempuran panjang melawan monster lautan? Dan Yapi menjelaskan jika wave monster terus muncul dan kesulitannya terus meningkat, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan pada wave kelima. Jadi jika ingin menghadapi mereka dengan baik, setidaknya para kepiting itu harus dilengkapi dengan senjata. Mendengar perkataan konyol dari Yapi, Ju-hyuk berpikir, apa mungkin Yapi ingin para kepiting itu menggunakan pisau? Tapi mengalihkan hal itu, Ju-hyuk kemudian menyampaikan jika dirinya baru saja menemukan hal yang menarik, di mana ia mengajak Yapi ke kedalaman pulau. Ia juga menambahkan jika ada suatu tempat misterius di antara pulau tersebut, yang mana ia menemukan peradaban dari suku Kirik. Dan siapa yang menyangka jika peradaban mereka lebih maju dari yang dirinya kira. Di tempat lain, di kedalaman lautan, terlihat saat ini jika Yang Mulia Leon sedang terjebak di sana. Bahkan ia menyadari jika tempat itu bukan hanya dasar laut biasa, melainkan ada jejak peninggalan suatu peradaban. Dan itu adalah peradaban yang telah runtuh. Leon yang ada di sana, ia tentu saja mencari suatu informasi.
Bahkan memikirkan kejadian sebelumnya, ia mengetahui jika blessing milik Poma mulai aktif dan mengirim orang-orang secara acak. Yang mana itu artinya tempatnya saat ini merupakan tempat dari kekuasaan suatu makhluk yang bisa melemahkan kekuatan Dewa Poma. Dan kemungkinan dari sosok itu antara makhluk divine atau mungkin makhluk jahat dengan kekuatan yang setara. Leon yang ada di sana, ia tentu saja berteriak kepada makhluk yang telah menjebaknya, di mana ia memerintahkan makhluk jahat itu untuk menunjukkan diri. Dan dari perkataan tersebut, akhirnya Leon berhasil mendengar tawa jahat dari makhluk yang menjebaknya, yang mana makhluk itu berkata jika dirinya mengenal Lionheart, sang kesatria dari para dewa yang mengemban hati singa, dan juga keturunan dari Dragon Knight yang telah membunuh banyak sekali musuhnya. Seorang kesatria dari para kesatria, raja dari para raja, sang pelindung dari kerajaan agung. Bahkan meski ia mengenali Lionheart, tapi ia berkata kepadanya, jika berani sekali, sang Lionheart langsung datang ke hadapan dirinya. Mendengar perkataan dari sosok jahat itu, Leon yang marah bertanya kepadanya, apakah ia sangat mengenalinya? Yang mana si sosok jahat itu kembali berkata, musuh mana yang tidak akan mengenal sang Raja Lionheart, seorang pahlawan yang bahkan terkenal di antara kami. Sudah banyak sekali para pahlawan yang mengunjungi tempat ini, tapi belum ada satupun yang berhasil lolos darinya. Jadi ia bertanya, apa Leon menganggap dirinya berbeda? Di mana mendengar perkataan itu, Leon menjadi kesal karena berani sekali makhluk jahat tersebut menjelekkan dirinya. Namun mendengar Leon yang kesal, si makhluk jahat itu malah tertawa sejadi-jadinya. Bahkan ia berkata kepadanya jika dirinya berhutang budi kepada Leon. Karena sejak Leon mengalahkan Malus, dirinya memiliki kesempatan. Mendengar nama Malus, Leon teringat dengan sosok Archdemon yang dipanggil ke dunianya. Di mana karena sosok tersebut telah mati, si monster jahat berkata kepadanya jika akhirnya waktu miliknya telah tiba setelah dirinya menunggu selama 500 tahun lamanya. Beberapa saat sebelum wave kelima, terlihat jika Hanhari sedang melemparkan kekesalannya ke arah pantai. Tapi melihat Hanhari yang melakukan hal yang sia-sia, Poma hanya mengeluhkan hal tersebut. Yang mana ia berkata, jika Hanhari hanya ingin bermain air, lebih baik dirinya melepas baju saja biar lebih nyaman. Mendengar perkataannya, Hanhari menjadi kesal kepadanya, karena kenapa dirinya malah mengatakan hal seperti itu. Padahal saat ini, ia sendiri sedang mencoba untuk membangkitkan kekuatan air. Tapi Poma kemudian berkata, bukankah dari tadi Hanhari hanya bermain air saja? Tidak peduli seberapa banyak dirinya mencipratkan air laut, ia takkan bisa membangkitkan kekuatan ombak. Mendengar hal itu, Hanhari pun menjadi terheran, serta berkata, Dewi Ariana mengajarkan jika melakukan tindakan baik ataupun menjunjung tinggi martabat orang lain, akan mendekatkan padanya. Jadi kenapa dirinya tidak bisa dekat dengan kekuatan ombak? Padahal Dewi Demera yang berhubungan dengan pengelolaan tanah dan bersyukur pada bumi telah memberikan kenikmatan dengan cara bertani. Lalu Dewa Petos, ia berhubungan dengan api yang berkobar dan semangat bertarung prajurit. Jadi karena Dewa Poma merupakan dewa laut dan ombak, bukankah masuk akal jika dirinya terus mencoba membangkitkan kekuatannya dengan melakukan kegiatannya di pantai? Yang mana Poma kemudian membalas, jika mencipratkan air laut saja itu masihlah salah. Jadi mau bagaimanapun Hanhari mencobanya, ia takkan bisa membangkitkan kekuatannya. Dengan itu jugalah Hanhari membujuk Poma untuk mengajari cara yang benar, karena saat ini dirinya harus segera menemukan Yang Mulia Leon. Jadi mau bagaimanapun itu, ia harus segera terbangkitkan, serta kemudian mencari Yang Mulia Leon secepatnya. Yang mana ia membujuk Poma untuk segera mengatakan cara agar dirinya bisa terbangkitkan. Melihat Hanhari yang seperti itu, Poma mulai berpikir, serta kemudian berkata, Hanhari saintis milikku, sangat mudah bagimu untuk melakukan ritual pada laut dan ombak dalam rangka untuk membangun kepercayaan. Laut merupakan sumber kehidupan yang tidak terbatas. Hanya dengan mensyukurinya saja, kau sudah bisa membangun kepercayaan itu. Akan tetapi, bagaimana mungkin kau bisa menyamakan jalan seorang saintis dan seorang penganut? Apa kau memang cukup sombong sampai bisa berpikir jika pencerahan yang didapat oleh prajurit dan kesatria itu sama?
Yang mana dari perkataan Poma, Han Hari pun menjadi tercerahkan. Jadi ia berkata jika dirinya akan berusaha lebih keras lagi. Namun ketika itu, tiba-tiba saja Han Suho memanggil dirinya. Jika akhirnya itu sudah ketemu. Patung raksasa yang ada di pulau akhirnya telah ditemukan. Di kedalaman pulau, terlihat jika Mistral sedang menghadap ke arah patung yang dimaksudkan, di mana akhirnya salah satu patung raksasa telah ditemukan. Sementara itu, Reynold yang ada di sana, ia masih diam dan tidak melakukan apapun, karena saat ini patung raksasa yang ada di sana masih dijaga oleh Guild Phoenix. Ia juga berkata kepada masternya jika mereka benar-benar keras kepala. Karena kenapa orang-orang itu malah melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Yang mana Reynold merasa jika Guild Phoenix meragukan perintah quest yang muncul. Reynold yang ada di sana, ia pun kemudian bertanya kepada masternya apakah sebaiknya dirinya menghancurkan patung itu secara diam-diam. Tapi masternya kemudian membalas untuk jangan membuat kecurigaan yang tidak diperlukan. Karena nantinya ia juga akan mengetahui alasan mereka melakukan hal itu. Salah satu hunter ranking S, Minuteman, ia bertanya kepada Leongwan, bukankah sudah saatnya untuk menghancurkan patung? Karena meski berhati-hati merupakan hal yang bagus, tapi saat ini telah 3 hari terlewati sejak menemukan patung tersebut. Yang mana ia yakin jika patung itu merupakan patung raksasa yang dimaksudkan. Mendengar perkataan dari Minuteman, Leongwan hanya dapat terdiam. Bahkan saat ini, Hayuri berbisik kepadanya jika kelompoknya tidak memiliki pilihan lagi. Yang mana Leongwan juga membalas kepadanya jika sepertinya ini tak bisa dihindari lagi. Dengan itu jugalah ia berkata kepada Minuteman untuk menghancurkan patung itu secara bersama-sama. Tapi di sana, Minuteman mengajukan diri untuk langsung menghancurkannya. Dan dengan pukulan kuat miliknya, ia berhasil menghancurkan patung itu dengan sekali hantaman. Serta karenanya saat ini patung raksasa yang agung telah dihancurkan dan patung yang tersisa tinggal 2/3 lagi. Dengan kehancuran patung itu, Minuteman berkata jika menghancurkannya merupakan pilihan yang tepat. Hanya saja Leongwan merasa jika dirinya belum yakin akan itu. Jadi meski tak memiliki pilihan lain lagi, dirinya hanya bisa bertindak secara netral. Hayuri yang ada di sebelahnya, ia berkata kepada Leongwan jika sekarang mereka harus segera bersiap karena sepertinya wave selanjutnya akan dimulai. Tapi setelah mereka bersiap, Leongwan yang ada di sana, ia benar-benar terheran akan apa yang terjadi karena setelah menunggu beberapa saat, notifikasi wave monster tidak muncul. Sedangkan Reynold yang ada di sana, ia berkata kepadanya jika sepertinya menghancurkan patung merupakan keputusan yang tepat. Yang mana saat ini wave monster tidak kembali muncul. Jadi karena itu jugalah Leongwan yang sedikit kesal hanya bisa mengucapkan rasa syukurnya. Sedangkan Reynold, ia berkata untuk membicarakan bersama tentang situasi kali ini. Karena kemungkinan besar patung yang tersisa pasti berada di pulau yang lain. Jadi lebih baik untuk menghancurkan patung itu secepat mungkin. Mendengar perkataan dari Reynold, Leongwan pun menggambar sesuatu di atas tanah, di mana ia berkata, karena total pulau ada 3 dan masih ada 2 patung yang belum dihancurkan, lebih baik membagi tim menjadi 2. Dan dengan itu jugalah Minuteman menjadi semangat, yang mana saat ini mereka akan menghancurkan 2 patung yang tersisa secepat mungkin. Beberapa waktu berlalu, terlihat kapal kecil telah tiba di pulau yang dimaksudkan. Namun di sana, Leongwan benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Karena di pulau itu dipenuhi oleh banyaknya barang rongsok yang telah hancur. Melihat benda-benda tersebut, Leongwan tentu saja mengetahui jika itu merupakan bagian dari senjata untuk menyerang. Bahkan ia menyadari jika pulau tersebut berbeda dengan pulau sebelumnya. Dan karena itu jugalah ia memerintahkan kelompoknya untuk segera kembali. Karena sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan pulau tersebut. Namun sebelum mereka bertindak, terlihat jika di balik pulau banyak monster yang telah menatapnya. Yang mana ketika makhluk-makhluk itu menatapnya, Leongwan langsung bersiap dengan panah miliknya. Hanya saja ketika ia menyadari akan makhluk yang muncul, dirinya menjadi bertanya-tanya. Karena sebenarnya makhluk apa yang ada di hadapannya. Salah satu anggota dari Guild Phoenix, ia berkata kepada Leongwan
jika makhluk itu dipenuhi dengan senjata api. Bahkan karenanya, Leongwan sendiri menjadi bertanya-tanya tentang kenapa bisa ada sesuatu yang sangat berbeda di pulau ini. Hanya saja meski begitu, ia mencoba untuk menenangkan diri. Karena seharusnya monster yang ada di hadapannya tidak akan jauh berbeda dengan monster kepiting di pulau sebelumnya. Jadi ia berpikir jika monster itu merupakan monster primitif yang menyerang dengan capit dan gigi, yang mana ia yakin jika mereka pastilah sama. Namun ketika ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja sebuah serangan misil langsung diarahkan kepada kelompok Leongwan. Yang mana melihat tembakan tersebut, Leongwan menjadi sangat terkejut. Karena ia tak menyangka jika daya ledak dari makhluk tersebut benar-benar mengerikan. Yang mana dari kejadian itu pula, para kepiting yang telah dilengkapi oleh senjata api mulai mengepung kelompok Leongwan. Jadi ia yakin jika mereka takkan bisa keluar dari pulau tersebut tanpa terluka. Namun sebelum pertempuran terjadi, tiba-tiba saja terdengar seseorang yang memerintahkan mereka untuk berlutut. Di mana nyatanya Kim Ju-hyuk memerintahkan mereka untuk berlutut pada pemimpin suku Kikiru, yaitu kepada Tuan Yapi. Dan Yapi yang ada di sana, ia berkata kepada mereka untuk menyerah saja dan terimalah kekalahan. Yang mana ketika Leongwan dan kawan-kawan melihat Jet Spinner, mereka semua benar-benar terkejut. Di mana akhirnya Guild Phoenix berhasil ditaklukkan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.